Mendengarkan penjelasan Athena, Qin Yichen tidak banyak bicara, hanya mengangguk dalam diam. Aku bersembunyi dengan baik, yang berarti kesulitan bagiku untuk keluar juga berlipat ganda. Tindakan Athena tampak sedikit kaku setelah kalimat ini, dan Qin Yichen mengubah topik pembicaraan dengan santai. Ngomong-ngomong, apa tujuanmu datang ke sini kali ini? Athena tampak sedikit marah, melepaskan tangannya, dan melihat ke arah Huo Tu Xingyu di kejauhan. Apalagi yang bisa terjadi? Lihat apakah kamu telah dibunuh oleh orang-orang ini. Iblis di wilayah bintang Huo Tu tampaknya memiliki beberapa warisan, dan aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Bagaimana jika ada metode kuat yang menyakitkan? Kamu. Kekhawatiran yang tiba-tiba ini mengejutkan Qin Yichen, tetapi dia masih mengangguk. Memang sulit untuk dihadapi, tetapi untungnya, para dewa itu juga cukup kuat, dan mereka masih memiliki tekad yang tidak kita miliki. Jadi situasi pertempuran telah berubah, tetapi masih berlangsung dengan lancar. Qin Yichen dengan tenang selesai berbicara tentang hal-hal di wilayah bintang Huo Tu, dan memandang Athena, tetapi dia cukup terkejut. Hari ini gaun Athena sangat biasa, dan bahkan bisa dikatakan sedikit kotor. Rok polosnya bergoyang tertiup angin. Pada pandangan pertama, saya tidak dapat menemukan titik terang, dan terlihat tidak berbeda dari wanita biasa. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat seperti Qin Yichen, Anda dapat menemukan sedikit pemikiran Athena di balik riasannya yang biasa. Alis dan kaki sedikit digariskan, seperti cahaya redup. Kerutan dan senyum. Semua dengan sedikit suasana yang menawan. Apalagi ketika Anda mendekat, Anda bisa melihat mata Athena yang berbicara, yang bahkan lebih tak terduga dan aneh. Qin Yichen sedikit terkejut dengan riasan seperti itu. Kamu adalah ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama kali ini? Athena mengangguk. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Bagaimana aku bisa melewatkannya? Aku hanya akan tinggal bersamamu selama beberapa hari, dan kemudian aku akan meminta seseorang mengirimimu uang dari kedai teh. Qin Yichen melambaikan tangannya ketakutan. Lupakan saja, terlalu aneh untuk membicarakan uang kamar teh. Ayo lakukan ini, kamu bisa tinggal di mana aku nyaman di kuil Guangzhou. Aku jamin tidak ada yang akan menghentikanmu. Pada saat ini, selama Athena tidak ada di sini untuk membuat masalah, Qin Yichen akan menyambutnya dengan kedua tangan dan kaki. Bayangkan saja, Qin Yichen telah mengundang begitu banyak orang kuat. Jika mereka membuat masalah di kuil penguasa cahaya, maka banyak hal akan terjadi. Qin Yichen membutuhkan seseorang yang bisa duduk di satu sisi. Athena jelas sangat cocok untuk hal seperti itu. Kekuatannya tidak perlu dikhawatirkan. Aku benar-benar ingin diganggu. Alam kecil dari dunia peri bukanlah masalah yang tidak bisa dia atasi. Bahkan dunia peri, apalagi kelompok kecil atau individu di dunia peri ini. Dengan Athena tinggal di kuil penguasa cahaya selama beberapa hari, Qin Yichen sama sekali tidak akan takut bahkan jika yang disebut yang mulia muncul. Athena adalah salah satu dari 12 dewa utama, jadi saya tidak bercanda. Qin Yichen tidak punya alasan untuk menolak Athena sekarang, apalagi uang kamar teh. Athena bersenandung pelan, lalu berbalik, meninggalkan punggung tampan Qin Yichen dan melambaikan tangannya. Kamu pergi bekerja dulu, aku hanya akan berjalan-jalan. Awalnya, Qin Yichen ingin mengucapkan beberapa kata sopan, yang hampir merupakan tindakan bawah sadar Qin Yichen. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak bisa menghentikan orang lain jika mereka ingin pergi. Tetapi sebelum kata-kata itu diucapkan, Qin Yichen menemukan bahwa Athena telah berbalik dan berdiri di sana tanpa mengambil langkah. Selain itu, Qin Yichen sendiri tidak punya apa-apa lagi. Di Beiyun Liancheng, atau di dunia abadi, Qin Yichen tidak perlu mengambil inisiatif untuk muncul. Adapun pernikahan internal, Qin Yichen juga hampir menanganinya, dan sisanya diserahkan kepada Sai Lao dan Zhao Wuling untuk menjaga diri mereka sendiri. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak akrab dengan etiket pernikahan di dunia ini, dan tidak ada gunanya campur tangan sendiri, lebih baik bahagia sendirian. Selain itu, tampaknya hanya masalah awan dan tanah yang layak mendapat perhatian Qin Yichen. Lagi pula, poin terpenting dalam memperluas kota yang hancur adalah memiliki cukup awan dan tanah untuk disediakan. Namun, hal-hal ini baik-baik saja jika mereka melihatnya. Jika Qin Yichen melakukan semuanya sendiri, maka kecuali Qin Yichen memiliki avatar yang tak ada habisnya, dia pasti akan terlalu sibuk. Di dalam dan di luar kuil, ada terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan. Selain itu, poin terpenting adalah bahwa Qin Yichen tidak ingin menjadi penguasa cahaya dan perlu membuat orang percaya merasa gugup dan sibuk. Bagaimanapun, di bawah operasi Qin Yichen, kuil penguasa cahaya telah mengalami perubahan yang sama sekali berbeda. Di luar, sudah ada bantuan eksternal dari tim penegakan hukum Mahkamah Agung, serta pembantu yang lebih tinggi di antara orang-orang pendek di kota pemurnian Beiyun. Itu telah berkembang beberapa kali di pedalaman, dan dari berada di bawah pagar orang lain hingga sekarang menempati bidang bintang, lingkup pengaruh juga dapat diperluas sesuka hati. Perluasan pavilion koleksi buku, aula penempaan, telah memberi interior Lord of Light suasana baru.
Dan ini adalah perubahan yang dibawa oleh Qin Yichen, terutama di dunia abadi. Meskipun mereka belum merekrut orang percaya dewasa, mereka tidak nyaman untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya begitu cepat karena berbagai alasan. Mereka tidak bisa bergabung, tetapi bukan berarti anak-anak mereka tidak nyaman untuk bergabung. Di kuil Qin Yichen, hanya ada kekurangan anggota yang dapat meningkatkan kekuatan bertarung penguasa cahaya tepat waktu. Berbicara tentang tenaga kerja cadangan, itu terlalu berlebihan. Tuan Sai dapat sepenuhnya dipercaya dalam pekerjaannya. Bahkan jika dia tidak berkembang dalam waktu, dalam jangka panjang, itu tidak akan menjadi pilihan yang merugikan. Sekarang, benar-benar tidak ada apapun di kuil penguasa cahaya yang perlu ditangani sendiri, dan tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Karena keberadaan Mahkamah Agung, Qin Yichen bahkan lebih tidak mungkin memilikinya. Setiap konflik dengan kekuatan lain, perselisihan dan sejenisnya. Dari semua aspek, apa yang perlu dilakukan Qin Yichen sekarang sangat sederhana, yaitu menikmati kehidupan yang damai, dan kemudian bersiap untuk pergi ke Gunung Fengming untuk persidangan. Di masa lalu, Qin Yichen masih akan bergegas untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi sekarang tidak lagi diperlukan. Qin Yichen memiliki ketuhanan, dan dia harus menunjukkan wajahnya di depan orang-orang percaya ini. Tuhan yang sering muncul, Tuhan yang dapat disentuh oleh orang percaya, jelas lebih layak dipercaya dan dipercayakan daripada Tuhan yang sama sekali tidak terlihat dan tidak berwujud. Dalam lingkungan seperti itu, yang perlu dipertimbangkan Qin Yichen adalah bagaimana membuat orang percaya lebih taat kepadanya. Datang ke sisi Athena, dia tersenyum tipis. Yah, ini pertama kalinya kamu ke wilayah bintang Changlan. Mengapa aku tidak berjalan-jalan denganmu? Jika kamu ragu, aku akan menjelaskannya kepadamu sesegera mungkin. Athena tersenyum kecil. Apakah kamu tidak khawatir bahwa aku tahu rahasia kuil Lord Cahaya?